Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Arianti, Stambuki 1A1190075, ITP 2019B, ingin memaparkan tentang produksi enzim amilase dari bakteri Laut Jakarta, Arthrobacter aerilaitensis, sebagai bentuk penyelesaian dari tugas mata kuliah bioteknologi pangan. Sebelum itu kita harus tahu enzim amilase itu apa. Amilase merupakan kelompok enzim yang mempunyai kemampuan untuk memutuskan ikatan glikosida pada amilum. Enzim alfa amilase 1,4 alfa deglukanglukanohidrolase adalah enzim kunci dalam metabolisme organisme hidup yang menggunakan pati sebagai sumber karbon dan sumber energi. Enzim alfa amilase merupakan endoenzim yang dapat menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida pada unit polimer pati yang berantai lurus atau bercabang menghasilkan glukosa. Ini pengertian menurut Regulapati et al. 2007. Selanjutnya adalah sumber enzim. Sumber alfa amilase dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Amilase yang berasal dari mikroba dapat menghasilkan enzim yang besar sehingga banyak dimanfaatkan sebagai enzim industri. Beberapa laporan menyebutkan alfa amilase yang dihasilkan oleh bakteri berbeda dengan yang dihasilkan oleh jamur, contoh Bacillus dan Aspergillus sp. Diteliti sebagai sumber yang berguna untuk industri. Saat ini, mikroba yang banyak digunakan untuk produksi amilase berasal dari tanah dan mikroba yang berasal dari laut dengan karakteristik mikroba laut yang sangat unik dan spesifik, yaitu tahan pada salinitas atau NaCl tinggi, suhu, cahaya, dan lingkungan ekstrim lainnya. Komunitas mikroba dari jenis bakteri, Archaea, Protista, dan fungi bersel tunggal merupakan biomasa laut terbesar. Jumlah total sel bakteri di laut diperkirakan sebanyak 3,6 kali 1029 jumlah koloni per mililiter, dengan total kandungan karbon selulernya sebesar 3 kali 1017 gram. Selanjutnya adalah produksi enzim amilase. Aktivitas amilase ditentukan dengan menggunakan metode DNS dan gula produksinya yang dibebaskan ditentukan dengan menggunakan metode DNS. Ekstraksi amilase dipertahankan pada suhu dingin minimal 4 derajat Celcius untuk menjaga aktivitas enzim. Yang pertama, pembuatan media peremajaan isolat. Sebanyak 3,8 gram artificial seawater atau ASW, 0,5 gram pati komersial, 0,5 gram agar, 0,1 gram yeast extract, dan 0,5 gram pepton. Semua bahan dilarutkan di dalam 100 ml Aquades, kemudian disterilisasi. Media yang telah ditanami isolat diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari. Isolat mikroba yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kepulauan Seribu, Jakarta. Hasil screening 50 isolat dengan menggunakan larutan kalium iodida 5,0 gram kalium iodida dan 1,0 gram iodida dilarutkan dengan 330 ml Aquades. Parameter yang dioptimasi pada media produksi amilase dari bakteri laut Arthrobacter aerilaitensis terdiri dari optimasi konsentrasi substrat, pH, suhu fermentasi, KO substrat, dan sumber nitrogen. Selanjutnya, isolat segar diinokulasi ke dalam media prekultur. Diinkubasi dengan kecepatan 150 rpm selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Media prekultur dimasukkan ke dalam media kultur, selanjutnya diinkubasi kembali selama 120 jam. Setiap 24 jam dilakukan pengambilan sampel kultur untuk menguji pertumbuhan sel bakteri dan aktivitas enzimnya.
Nah, peningkatan produksi amilase dapat dilakukan dengan mengatur kondisi lingkungan pertumbuhannya, sehingga amilase yang dihasilkan dapat diaplikasikan dalam dunia industri. Tujuannya adalah untuk menentukan kondisi optimum fermentasi yang meliputi konsentrasi substrat, pH media, suhu fermentasi, KO substrat, karbon, dan KO substrat nitrogen untuk produksi amilase dari mikroba laut Arthrobacter arilaitensis. Selanjutnya membahas sedikit tentang metode DNS dalam produksi enzim amilase. Tadi sempat disebutkan bahwa aktivitas enzim amilase dapat ditentukan dengan metode DNS. Sebenarnya saya juga kurang paham seperti apa metode DNS, tetapi di sini saya coba memaparkan metode DNS itu secara umum. Nah, penentuan aktivitas enzim ABFA dilakukan berdasarkan kemampuan enzim tersebut dalam mengurai substrat, yang dalam penelitian ini adalah polisakarida hemiselulosa menjadi struktur hemiselulosa yang terdegradasi dan monosakarida dalam bentuk gula. Gula produksi pada satuan waktu tertentu. Metode yang paling sering digunakan dalam penentuan gula produksi produk reaksi enzimatis dari enzim-enzim pendegradasi polisakarida adalah metode Bailey. Metode ini menggunakan reagen asam 3,5 dinitrosalisilat atau DNS. Metode DNS dan metode NS merupakan dua metode yang sering digunakan dalam penentuan gula produksi seperti glukosa, galaktosa, laktosa, dan maltosa. Prinsip metode DNS adalah gula produksi akan bereaksi dengan reagen DNS membentuk senyawa asam 3-amino 5-nitrosalisilat yang berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan metode NS memiliki prinsip yaitu gula mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+, kemudian ion Cu+ akan mereduksi senyawa arsen melibdat membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang yang sama, yaitu 540 nanometer. Selanjutnya, pemanfaatan enzim amilase dalam industri pangan. Enzim saat ini merupakan unsur penting yang digunakan dalam industri tekstil, industri kulit, kertas, dan sebagian besar produk makanan dan minuman. Penggunaan enzim pada produk pangan dapat membatasi penggunaan bahan aditif kimia, terutama dalam pembuatan roti dan produk fermentasi lainnya. Beberapa keuntungan penggunaan enzim dalam pengolahan pangan adalah aman terhadap kesehatan karena bahan alami, katalisasi reaksi yang sangat spesifik tanpa efek samping, aktif pada konsentrasi yang rendah, dapat diinaktivasi, dan dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian proses pengolahan. Ada dua cara penggunaan enzim dalam pengolahan pangan, yaitu memanfaatkan enzim yang alami ada dalam produk pangan atau enzim endogenus, dan menambahkan enzim dari luar ke dalam bahan pangan yang diolah atau enzim eksogenus. Enzim endogenus dapat berasal dari bahan baku pangan, tanaman, hewan, maupun mikroorganisme, maupun dari mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi produk pangan. Alfa amilase atau alfa amilase 1,4 glukan 4 glukosa
glukan hidrolase merupakan famili endomilase yang secara acak mengkatalisis hidrolisis awal ikatan glikosida alfa 1,4 dalam pati menjadi oligosakarida lebih pendek dengan berat molekul yang rendah seperti glukosa, maltosa, dan unit maltotriosa. Enzim amilase biasanya ditambahkan ke dalam adonan roti untuk menurunkan kekerasan dari roti sehingga dapat menghasilkan perbaikan dalam ukuran dan tekstur dari produk secara komersial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.